Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, perkenalkan saya Syahadat Sanduina Iskandar dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung Angkatan 2022. Hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan makalah yang saya buat dengan judul Faktor-faktor psikologis pada perubahan perilaku serta dampak teknologi dan media sosial dalam perubahan komunikasi pasca pandemi COVID-19. Pendahuluan, kita masuk ke pendahuluan di bab 1, yaitu pandemi COVID-19 telah menjadi pemicu utama perubahan perilaku dan komunikasi manusia di seluruh dunia. Perubahan tersebut meliputi adaptasi terhadap teknologi, perubahan pola kerja, dan interaksi sosial, serta berdampak besar pada psikologi komunikasi. Teori psikologi komunikasi memberikan dasar untuk memahami dan menjelaskan perubahan tersebut, namun pengaruh faktor psikologis, teknologi, dan media sosial akan berperan penting dalam membentuk pola perilaku pasca pandemi tersebut. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah menganalisis teori psikologi komunikasi, menelusuri faktor-faktor psikologis, mengukur dampak teknologi dan media sosial, serta mengeksplorasi tantangan dan peluang. Kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan teori psikologi komunikasi dan adaptasi pasca pandemi. Tujuan teori psikologi komunikasi dapat memberikan wawasan yang mendalam pada perubahan perilaku pasca pandemi. Selama pandemi terjadi, ada pergeseran signifikan dalam cara manusia berkomunikasi, termasuk dalam hal adaptasi teknologi, komunikasi, dan visual. Menurut sebuah artikel dari Universitas Indonesia, pandemi telah memaksa pemeluk agama untuk beribadah menggunakan media berbasis teknologi yang mengakibatkan perubahan perilaku komunikasi terkait adaptasi teknologi itu sendiri. Selain itu, artikel lain menyebutkan bahwa komunikasi virtual menjadi strategi efektif dalam media digital selama pandemi karena manusia lebih mudah dalam mempelajari dan mengingat hal yang dilihat. Dengan demikian, teori psikologi komunikasi dapat memberikan pemahaman yang dalam tentang bagaimana pandemi telah mempengaruhi perilaku komunikasi dan bagaimana manusia beradaptasi dengan perubahan tersebut. Adaptasi dalam konteks psikologi komunikasi merujuk pada kemampuan individu untuk menyesuaikan perilaku dan komunikasi mereka dengan lingkungan yang berubah, serta menuntut mereka untuk selalu menjalankan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Menurut sebuah penelitian, adaptasi kembali dan pendekatan komunikasi yang diimplementasikan oleh santri pondok pesantren dapat menjadikan pendekatan fase adaptasi di era pasca COVID-19. Dalam konteks perubahan dan adaptasi psikologis, komunikasi yang efektif memungkinkan individu untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan pemikiran mereka dengan jelas dan terbuka. Melalui komunikasi, individu dapat mendapatkan dukungan emosional, informasi yang relevan, dan pemahaman yang lebih baik tentang situasi perubahan yang mereka hadapi. Selain itu, adaptasi juga melibatkan keterampilan mendengarkan yang aktif, kemampuan untuk mengungkapkan diri secara efektif, dan keterampilan untuk membangun hubungan yang saling mendukung. Dalam konteks adaptasi budaya, komunikasi juga memainkan peran penting dalam membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, adaptasi dalam konteks psikologi komunikasi melibatkan kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang saling mendukung dalam lingkungan yang berubah-ubah. B. Faktor psikologis yang mempengaruhi perubahan perilaku. Beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi perubahan perilaku pasca pandemi antara lain: yang pertama ada stres dan kecemasan, yang kedua teknologi dan komunikasi, yang ketiga ketangguhan psikologis, yang keempat perubahan emosi, kelima perubahan sosial. Dalam konteks psikologi komunikasi, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain pasca pandemi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor psikologis ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk membantu individu menyesuaikan diri dengan perubahan pasca pandemi. C. Dampak teknologi dan media sosial dalam perubahan komunikasi. Efek positif yang pertama,
pemudahan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan manusia untuk berkomunikasi lebih efisien dan efektif, menciptakan pola komunikasi baru yang mencakup berbagai jenis komunikasi seperti komunikasi langsung atau tatap muka dan komunikasi visual. Yang kedua ialah menjadikannya kebutuhan dan hobi. Teknologi dan media sosial memungkinkan individu untuk menjadikannya kebutuhan dan hobi seperti berbagi budaya, politik, dan aktivisme. Yang ketiga, peningkatan keadaptasi. Dalam situasi seperti pandemi COVID-19, teknologi dan media sosial memungkinkan manusia untuk beradaptasi dengan cepat seperti bekerja dari rumah dan menggunakan teknologi untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Adapun efek negatif ialah pemisahan sosial. Teknologi dan media sosial dapat menyebabkan pemisahan sosial karena orang-orang menganggap lebih banyak waktu dalam layanan digital daripada berinteraksi secara langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Kedua, konflik masalah privasi. Penggunaan media sosial dan teknologi informasi dapat menyebabkan konflik dan masalah privasi seperti pembagian opini yang berat dan pencurian data privasi. Yang ketiga, pengaruh buruk dari orang lain. Teknologi media sosial dapat memberikan dampak negatif pada perilaku individu seperti menjadi kecanduan terhadap internet dan pengaruh buruk yang lain. Secara keseluruhan, media sosial telah mengubah pola komunikasi manusia dan memiliki dampak yang berdifase dalam konteks pasca pandemi. Penting bagi individu dan organisasi adalah untuk menghadapi efek positif dan negatif dari perkembangan teknologi dan mengadaptasi diri dengan cepat untuk mengarah ke pola komunikasi yang lebih sehat dan inklusif. D. Tantangan peluang dan perubahan perilaku pasca pandemi. Perkembangan teknologi telah merubah pola komunikasi masyarakat yang pada awalnya hanya bertukar informasi menjadi lebih beragam, termasuk komunikasi sosial dan kultural. Di tengah perubahan perilaku dan komunikasi, terdapat peluang untuk pengembangan positif dan pertumbuhan individu, seperti eksplorasi nilai komunikasi, peningkatan hubungan personal melalui komunikasi interpersonal, dan kemungkinan perilaku komunikasi yang akan terjadi. Namun, pengaruh media sosial juga dapat mempengaruhi perilaku pada masyarakat, baik secara positif maupun negatif seperti yang telah saya jelaskan tadi di atas. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengelola pengaruh teknologi dan media sosial guna memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan banyak dampak negatifnya dalam pengembangan positif dan pertumbuhan individu. Terakhir, kita sudah masuk ke bab ketiga, yaitu penutup. Kesimpulan dari makalah yang saya buat ialah teori psikologi komunikasi memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami perubahan perilaku komunikasi manusia pasca pandemi, khususnya dalam konteks adaptasi teknologi dan komunikasi virtual. Analisis ini memberikan wawasan tentang bagaimana teori ini dapat diterapkan untuk menjelaskan perubahan-perubahan ini dan mengidentifikasi implikasi praktis dalam mengelola perubahan komunikasi dalam masyarakat pasca pandemi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya minta maaf untuk kata-kata yang salah dan kata-kata yang tidak sesuai. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.